Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Asidiki, Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan pengantar analisis dampak lalu lintas. Kita akan memahami analisis dampak lalu lintas, suatu aspek penting dalam perencanaan pembangunan ini, bukan hanya kewajiban formalitas, melainkan fondasi untuk kelancaran lalu lintas di masa depan. Mari kita menjelaskan konsep ini bersama. Pengertian analisis dampak lalu lintas. Apa sebenarnya analisis dampak lalu lintas? Ini adalah kajian mendalam tentang bagaimana proyek pembangunan mempengaruhi lalu lintas. Ini melibatkan pemahaman pola penggerak kendaraan dan efektif terhadap mobilitas jalan. Dengan kata lain, ini membantu kita memahami dan mengolah dampak perubahan lalu lintas. Serangkaian kegiatan kajian dampak lalu lintas. Proses analisis dampak lalu lintas melibatkan studi dampak dari pembangunan pada pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur. Hasil dokumen analisis yang menjadi dasar keputusan perencana. Ini bukan standar analisis, tapi juga solusi berkelanjutan. Peraturan PP 32 tahun 2011 menegaskan bahwa analisis dampak lalu lintas adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan. Ini tidak hanya tugas, melainkan landasan hukum yang memastikan pembangunan memperhitungkan dampak terhadap lalu lintas. Mengapa harus analisis dampak lalu lintas? Mengapa kita perlu melakukan analisis dampak lalu lintas? Karena ini kunci untuk mencegah kemacetan dan memastikan keamanan lalu lintas. Analisis ini bukan sekedar tugas, tapi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan teratur. Tujuan analisis dampak lalu lintas. Tujuan analisis dampak lalu lintas adalah meningkatkan mobilitas, menjamin keamanan, dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Ini bukan hanya perhitungan, melainkan pandangan holistik untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Peran analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas adalah kunci dalam mewujudkan KASEL Satlantas. Ini berperan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Kita tidak hanya melakukan analisis, tetapi juga menciptakan dasar untuk meningkatkan kondisi lalu lintas secara keseluruhan. Tantangan dalam analisis dampak lalu lintas. Namun, seperti hal setiap usaha, analisis dampak lalu lintas memiliki tantangan. Faktor eksternal dan kompleksitas perubahan lalu lintas dapat menjadi hambatan, tetapi dengan pendekatan kolaboratif, kita dapat mengatasi tantangan ini untuk hanya hasil yang optimal. Kesimpulan, dalam mengakhiri analisis dampak lalu lintas bukan hanya kewajiban, melainkan fondasi strategis untuk mobilitas dan keselamatan lalu lintas. Melalui pemahaman, kerjasama, dan implementasi, kita dapat mencapai pembangunan yang seimbang, efisiensi, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.